A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat saudaraku pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Sahabat-sahabatku, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian dengan dalil yang kita ambil adalah dari hadis riwayat Muslim. Yuk kita bacakan dulu hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau hadis riwayat Muslim, ini semua ulama mengatakan sahih. Nah, sahih. Jadi di sini ada berapa perkara. Yang pertama, dia mengaku menisbatkan kepada yang bukan garis keturunan dia. Untuk apa? Ya kan? Yang kedua, dilaknat. Dilaknat oleh siapa? Allah, malaikat, dan seluruh manusia melaknat dia. Yang ketiga, Allah tidak menerima ibadah dia, baik yang wajib maupun yang sunnah, dari semua ibadah dia. Nah, ini bagi orang yang menisbatkan, yang mengaku-ngaku. Bagaimana yang mengikuti? Bagaimana yang mengikutinya? Nah, yuk kita kaji bersama-sama. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Polemik Habib ini, permasalahan Habib ini, semakin hari semakin hangat, seperti kue. Semenjak dilakukan oleh seorang ulama pribumi yang bernama Kiai Imad dengan tesisnya, membantah bahwa Habib yang ada di negara kita ini itu tidak tersambung. Itu secara sejarah nasab. Nah, berasal penelitian beliau. Dan beliau tidak menutup kemungkinan kalau memang Habib bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah keturunan dari Rasul. Tidak ditutupnya kemungkinannya. Dipersilakan. Cari kitabnya. Sampai detik ini tidak bisa membuktikan. Yang kedua, dari segi akhlak adab, mereka tidak mencerminkan adab dan akhlaknya Rasul. Nah, yang ketiga, disuruh tes DNA, mereka takut, mengatakan haram. Padahal tes DNA itu, kita yang awam ini tahu itu untuk menentukan benar atau tidaknya dianya memang keturunan dari yang diakuinya. Contoh, seperti seorang bapak meragukan anaknya itu bukan dari darah dagingnya. Solusi yang diambil adalah tes DNA, mencocokkan DNA bapaknya sama anaknya. Kalau cocok, memang itu anak sah dia.
Kalau tak cocok, itu anak selingkuhan istrinya. Berarti dari laki-laki lain. Nah, jadi mereka juga memberikan alasan. Cari alasan. Hanya alasan dan alasan. Kita pribumi ini sudah merdeka loh. Kita pribumi ini sudah merdeka semenjak tahun 45. Yang memerdekakan ini tercatat dalam sejarah adalah kakek nenek kita, pribumi asli. Nah, jadi disinilah kita itu Allah perintahkan untuk berpikir. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu binatang, tak ada otak. Contoh kambing, kerbau, sapi digembala orang ikut. Kasih rumput, kasih minum, kasih kandang. Udah tuh. Kita bukan itu. Kita manusia merdeka yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Nah, jadi sinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, bagaimana para habib mengatakan bahwa nenek moyangnya itu mikrat 70 kali. Ada orang yang meninggal dikasih surat dari habib, dikasihkan ke Nungkar dan Nangkir, mengawini Syarifah. Itu tidak boleh, haram. Yang boleh habib menikahi pribumi. Nah, yang keempat, mereka membelokkan sejarah bangsa, baik dari dasar negara, lambang negara, Garuda Pancasila, mereka akui dari mereka atas perintah mereka. Bendera merah putih, mengakui pahlawan-pahlawan pribumi adalah dari golongan mereka. Di sini justru menimbulkan, menambah keyakinan bahwa memang mereka ini bukan keturunan Nabi. Karena mereka di zaman now, di zaman sekarang, berani mengakui pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah diakui negara, yang dari pribumi, dari golongan mereka. Bahkan mereka mempermainkan orang yang sudah meninggal, membuat makam-makam palsu. Jadi menambah keyakinan kita bahwa tesis Kiai Imad ini benar. Nah, menambah keyakinan kita bahwa tesis Kiai Imad ini benar. Jadi baik dari sejarah nasab tidak terbukti, dari adab dan akhlak jauh dari Nabi Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Disuruh tes DNA, takut ketahuan bukan keturunan Nabi. Nah, bagaimana dengan pengikutnya? Coba, jika orangnya saja yang mengaku-ngaku dia keturunan Nabi ternyata tidak tersambung, bagaimana pengikutnya? Sementara yang mengaku aja sudah Allah katakan, dilaknat Allah manusia seluruhnya, malaikat melaknat dia. Yang kedua, ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah tidak diterima Allah. Berarti neraka jahanam tempatnya. Sudah menyediakan kursi di neraka jahanamnya Allah. Pikir dong, bagaimana seorang habib mengajak pribumi mengasah golok, mengasah parang, mengasah celurit, memimpin untuk berperang. Menghadapi siapa tuh? Saudaranya semuslim, saudaranya seagama, saudaranya satu keyakinan, saudaranya satu Tuhan, yaitu Allah. Itu yang diajak untuk berperang. Sementara Nabi sudah mengatakan bahwa umat Islam itu bersaudara. Ya. Jangankan untuk saling bunuh-membunuh, Allah sudah memberitahu kita sebagai ciptaannya,
Janganlah engkau merendahkan satu kaum. Mungkin kaum yang engkau rendahkan itu lebih baik daripada kaum yang merendahkan. Yang merendahkan orang aja tak boleh, merendahkan satu kaum aja tak boleh, apalagi mengajak berperang, mengadu domba sesama pribumi. Darah ini keturunan Rasul, mengalir keturunan Rasul. Di satu sidang, itu nenek kamu atau nenek saya Nabi Muhammad itu? Kakek kamu atau kakek saya? Jadi saya ketawa itu dengan berpikir saya. Anak presiden tidak pernah dia mengatakan saya ini anak presiden. Karena semua orang sudah tahu memang dia itu anak presiden. Jadi tak perlu dia mengotot mengatakan saya ini anak presiden, saya ini anak presiden. Tak perlu karena semua orang sudah tahu. Kalau orang yang bukan anak presiden dia ngotot untuk mendapatkan pengakuan. Nah, berhati-hatilah saudara-saudara. Berhati-hatilah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Gunakan pikiran akal sehat. Kalau saya perumpamakan kepada sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, saudara bisa melihat benda-benda alam semesta ini karena ada apa? Bisa melihat benda-benda yang ada di alam ini. Kenapa? Kenapa? Karena apa? Coba, karena apa saudara bisa melihat benda-benda yang ada di alam semesta ini? Karena adanya cahaya. Cahaya inilah yang menerangi alam semesta ini. Nah, jadi saudara tidak bisa melihat hal tersebut. Berarti cahaya di dalam hatimu, di dalam kolbumu, dalam keadaan redup. Bagaimana saudara ingin melihat benda dengan jelas apabila saudara berada di tempat yang remang-remang? Bagaimana sahabatku, saudaraku bisa melihat suatu benda apabila keadaan di sekitar itu gelap? Justru saudara, sahabatku, meraba-raba. Nah, bagi orang yang mendapatkan cahaya, dia tahu. Nah, apakah kejadian seperti ini sudah ada di zaman Nabi yang mengaku-ngaku itu? Nah, ada enggak? Setelah Nabi meninggal dunia, ada enggak mengaku Nabi? Bahkan sampai sekarang ini, jangankan mengaku keturunan Nabi, mengaku Nabi aja ada. Jadi, kalaulah jika orang yang mengaku keturunan Nabi tetapi ternyata tidak tersambung, dilaknat oleh Allah, malaikat, manusia keseluruhannya. Yang kedua, amalannya tidak diterima, baik wajib dan maupun yang sunnah. Bagaimana pengikutnya? Pasti sama. Dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat seluruh manusia. Yang kedua, semua amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, Allah tolak. Berarti tempat di mana tempatnya? Di neraka jahanam. Kalau sudah berada di neraka jahanam, berarti sudah satu kursi sebaris dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, Sahlabah. Nah, inilah gunanya firman Allah. Firman Allah yang ada dalam Al-Quran memberitahu kita, hamba-hambanya, supaya selamat dunia dan akhirat dengan menggunakan pikiran. Jadi jangan ikut-ikutan. Kita ini bukan binatang yang digembala. Kita ini mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu. Kita bukan orang yang buta huruf. Di zaman penjajah, ya banyak kita ini yang buta huruf. Hanya orang-orang tertentu yang dibolehkan sekolah.
keturunan ningrat, keturunan raja yang boleh bersekolah. Kalau rakyat jelata mana boleh. Kalau zaman sekarang semua wajib sekolah. Begitulah pemerintah itu mengutamakan pendidikan di negara kita ini supaya anak-anak bangsa ini cerdas-cerdas. Kalau keberanian jangan ditanya. Kalau bukan karena pribumi memperjuangkan tanah airnya, bangsa kita mungkin diberikan kemerdekaan. Diberi, bukan diperjuangkan. Bangsa kita berjuang merebut kemerdekaan ini. Pakai tangis, darah, air mata bersemburan di muka bumi pertiwi ini. Di tanah pertiwi ini, jadi tangis pejuang-pejuang. Air mata, darah berserakan di muka bumi ibu pertiwi ini. Demi siapa? Demi kita cucu-cucunya. Demi kita cucu-cucu, jangan sampai mengalami hal yang sama dengan mereka. Betapa mereka merasakan kepahitan hidup di waktu itu, di masa itu. Mereka tidak ingin anak cucunya mengalami hal yang sama dengan mereka. Makanya mereka berjuang untuk memerdekakan diri. Sekarang kita merdeka, tinggal mengisi, membangun negara ini supaya lebih maju dari negara lain. Kalau tidak bisa lebih maju dari negara lain, minimal sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Inilah dia. Maka mereka membuat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka membuat dasar negara Pancasila. Nah, ini ingin mereka robah dengan khilafah. Dan mereka mengklaim bahwa bangsa ini, tanah ini adalah milik Aulia Tarim. Ini ada sinyal mereka ingin menguasai bumi Nusantara ini. Sinyal. Indonesia adalah pintu dari kota Tarim. Bagaimana mereka ingin masuk, membuka pintu ke Indonesia ini untuk orang-orang Tarim. Nah, jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, gunakanlah pikiran akal sehat, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena di sini bukan lagi masalah aman, yakin, hakul yakin, tapi di situ sudah mempertaruhkan nyawa. Karena mereka mengajak, mereka mengadu domba anak bumi, anak bangsa, untuk mengasah golok, mengasah parang, mengasah celurit, mengasah senjata tajam, untuk berperang dengan siapa? Dengan pribumi. Coba tuh ajak berperang ke Palestina. Gitu. Bawa rombongan Habib-Habib ini ke Palestina untuk ikut berjuang. Kalau di bangsa ini, di negara ini dalam keadaan aman, tapi tidak damai. Aman ya, damai tidak. Buktinya tuh, ajak berperang dengan sesama anak bangsa. Untung ada sebagian pribumi yang cerdik pandai. Begitu pribumi yang lain untuk memancing mereka untuk berperang, mereka tidak melayani. Kenapa? Karena itu mereka merasa itu bersaudara, setanah air dan sebangsa. Tapi kalau keturunan Habib Yahudi Yaman membentuk barisan untuk berperang, maka pribumi siap untuk menghadapinya. Tapi keturunan jangan pribumi. Karena pribumi ini jangan diragukan lagi. Merendahkan diri, ramah tamah, cinta tanah air. Tapi jangan dipancing untuk membuat keributan. Karena pribumi ini anak cucu orang-orang pejuang di zaman penjajahan.
Tapi setelah kita merdeka, baru ada pengkhianat-pengkhianat bangsa yang ingin berontak, yang ingin menguasai bangsa ini dengan membawa paham mereka komunis. Nah, itulah yang terjadi, tercatat dalam sejarah. Jadi marilah kita mendukung pemerintah kita yang berdasarkan dasar negara kita, landasan negara kita itu Pancasila. Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, semua manusia, semua orang yang tinggal di negara ini adalah orang-orang yang bertuhan. Berarti orang-orang yang beragama. Kalau orang itu beragama, berarti orang itu tidak rusak. Karena arti daripada agama, tidak agama rusak. Berarti orang itu tidak rusak. Maknanya, orang tersebut tidak membuat keributan, tidak membuat kekacauan, tidak membuat kegaduhan di muka bumi pertiwi ini. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Menjaga kedamaian, ikut membela nusa dan bangsa bersama-sama pemerintah. Nah, inilah dia. Jadi kembali kita ke kaji awal. Kalau orang yang mengaku garis keturunan ternyata dia bukan dari garis keturunan orang tersebut, maka satu, Allah laknat, malaikat melaknatnya, seluruh manusia melaknatnya. Yang kedua, ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah Allah tolak. Kalau ini sudah terjadi, maka orang tersebut masuk ke neraka jahanam, duduk bersama-sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, istri Abu Lahab, Korun, Fir'aun, dan seterusnya. Semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, apabila ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, Allah angkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.